Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan Ibu. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai hukum Newton tentang gravitasi bagian keempat, yaitu tentang hukum Kepler. Hukum Kepler itu terdiri dari hukum Kepler 1, hukum Kepler 2, dan hukum Kepler 3. Kita akan bahas dulu yaitu tentang hukum Kepler 1. Hukum Kepler 1 berbunyi, semua planet bergerak pada lintasan elip mengitari matahari dengan matahari berada di salah satu fokus elip. Nah, ini gambar daripada animasi sebuah planet, ini bumi ya, mengelilingi matahari dan berbentuk elip, di mana matahari ini sebagai fokus 1. Nah, ini ada sebagai fokus 2 dan ini gambar daripada planet yaitu mengelilingi matahari. Meski secara teknis elip yang tidak sama dengan lingkaran, tetapi sebagian besar planet-planet mengikuti orbit yang bereksentrisitas rendah. Jadi secara kasar bisa dibilang mengaproksimasi lingkaran. Kita lanjutkan ke hukum Kepler 2, di mana hukum Kepler 2 berbunyi, suatu garis halal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu luas juring yang sama dalam selang waktu yang sama. Hukum Kepler 2 dapat dijelaskan dengan memahami gambar berikut. Ketika planet bergerak dari titik P1 ke titik P2 dalam selang waktu T menyapu area A1 yang sama dengan luas A2 yang sesuai dengan pergerakan planet dari titik P3 ke titik P2 dalam selang waktu yang sama. Nah, animasi ini menggambarkan sebuah planet bergerak tercepat ketika paling dekat dengan matahari dan paling lambat ketika terjauh dari matahari. Kita dapat melihat ya, ketika terdekat dengan matahari ini lebih cepat dan terjauh lebih lambat. Seperti terlihat pada animasi dan gambar, ini animasi dan ini gambar. Daerah terbentuk ketika bumi terdekat dengan matahari dapat diperkirakan sebagian lebar tapi pendek. Nah, ini lebar tapi pendek. Sedangkan daerah terbentuk ketika bumi terjauh dari matahari dapat diperkirakan sebagai gambar bagian lebih sempit tapi panjang. Masih membahas mengenai hukum Kepler 2, kalian dapat melihat animasi ya, animasi di bawah itu dapat melihat bagaimana kecepatan gerakan bumi bervariasi tergantung pada jarak bumi dan matahari. Nah, ini kalian lihat animasinya. Ini bumi mengelilingi matahari ya. Ketika dekat dengan matahari bagaimana gerakannya dan ketika menjauh dari matahari bagaimana. Nah, ketika bumi lebih dekat ke matahari, kecepatannya meningkat menjadi lebih besar pada titik yang dikenal sebagai perihelion. Berlawanan dengan ini, saat bergerak menjauhi dari matahari, kecepatannya mulai berkurang hingga mencapai titik kecepatan minimum yang disebut dengan aphelion. Kemudian kita lanjutkan ke mengenai hukum Kepler 3. Hukum Kepler 1 dan Kepler 2 mengembangkan karakteristik gerak dari sebuah planet tunggal. Kemudian Kepler mencari hubungan antara gerak planet-planet yang berbeda dan penjelasannya untuk menghitung gerak-gerak planet tersebut. Akhirnya Kepler berhasil mengemukakan hubungan tersebut dan mengungkapkan pada hukum Kepler 3, yaitu perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 dari setengah sumbu panjang elip adalah sama untuk semua planet, yang secara matematis ditulisnya T1 kuadrat per R1 kuadrat sama dengan T2 kuadrat per R2 kuadrat, itu sama dengan konstan. Keterangannya, T ini periode, satuannya bisa dalam detik, hari, tahun, jam. R itu jarak, satuannya meter atau kilometer. Kita lanjutkan ke contoh soal. Jarak rata-rata antara matahari dan Merkurius adalah 0,4 kali jarak rata-rata matahari dan bumi.
Jika periode revolusi bumi adalah 1 tahun, tentukan periode revolusi Merkurius. Pembahasannya diketahui jarak matahari Merkurius sama dengan 0,4 jarak matahari bumi. Periode matahari bumi itu sama dengan 1 tahun. Yang ditanyakan, tentukan periode revolusi Merkurius mengelilingi matahari atau diberi simbol TMM. Dengan menerapkan hukum 3 Kepler diperoleh persamaan T kuadrat MB per R pangkat 3 MB sama dengan T kuadrat MM per R pangkat 3 MM. T kuadrat MB ini 1 ya, dikuadratkan tetap 1 dibagi R pangkat 3 MB sama dengan T kuadrat MM per 0,4 R MB pangkat 3. 1 per R pangkat 3 MB sama dengan T kuadrat MM dibagi, nah ini 0,4 pangkat 3, ini sama dengan 0,064. R MB pangkat 3 tetap itu R MB pangkat 3. Nah ini bisa dicoret, kemudian ini kali silang. Maka T kuadrat MM sama dengan 0,064. T kuadrat MM itu sama dengan akar dari 0,064 itu sama dengan 0,256 tahun. Jadi periode revolusi Merkurius terhadap matahari membutuhkan waktu 0,256 tahun. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. 2 planet P dan Q mengorbit matahari. Apabila perbandingan antara jarak planet P dan planet Q ke matahari adalah 4:9 dan periode planet P mengelilingi matahari 24 hari, tentukan periode planet Q mengelilingi matahari. Pembahasannya diketahui RP berbanding RQ sama dengan 4:9. TP sama dengan 24 hari. Yang ditanyakan periode planet Q mengelilingi matahari atau diberi simbol TQ. Dengan menggunakan hukum 3 Kepler diperoleh persamaan TP kuadrat per RP pangkat 3 sama dengan TQ kuadrat per RQ pangkat 3. Kemudian yang T dan T nya digabungkan, R dengan R nya digabungkan. Jadi TP kuadrat per TQ kuadrat sama dengan RP pangkat 3 per RQ pangkat 3. TP nya 24, TQ nya yang ditanyakan sama dengan RP nya 4 dan RQ nya 9. 24 dikuadratkan 576, TQ dikuadratkan menjadi TQ kuadrat sama dengan per 9 pangkat 3. 4 pangkat 3 jadi 64, 9 pangkat 3 berarti 729. TQ kuadrat sama dengan, ini kali silang ya, 729 dikali 576, ini dibagi 64. Ini dikalikan, dibagi 64, maka 6561. TQ sama dengan akar jadi 6561, maka TQ-nya sama dengan 81 hari. Jadi periode planet Q mengelilingi matahari membutuhkan waktu 81 hari. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. 2 buah satelit beredar mengelilingi bumi dengan lintasan berbentuk elip. Jika perbandingan ketinggian kedua satelit dari pusat bumi adalah 1:4, maka perbandingan periode revolusi kedua satelit tersebut adalah, pembahasannya kita lihat diketahuinya, R1 per R2 itu sama dengan 1/4, yang ditanyakannya yaitu T1 per T2. Dengan menggunakan hukum 3 Kepler diperoleh persamaan T1 kuadrat per R1 pangkat 3 sama dengan T2 kuadrat per R2 pangkat 3. T1 kuadrat per T2 kuadrat sama dengan R1 pangkat 3 per R2 pangkat 3, karena ditanyakannya perbandingan T1 per T2 ya. Maka T1 per T2 dikuadratkan sama dengan R1 per R2 di pangkat 3. Jadi T1 per T2 kuadrat sama dengan 1/4 pangkat 3. Jadi T1 per T2 kuadrat sama dengan, ini kan 1 pangkat 3 tetap 1, 4 pangkat 3 yaitu 64. Jadi T1 per T2 sama dengan akar 1/64. Jadi T1 per T2 itu sama dengan 1/8. Jadi perbandingan periode revolusi kedua satelit tersebut adalah 1/8. Demikian penjelasan dari Ibu mengenai hukum gravitasi bumi bagian keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.